Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Jumat pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mengalami kasih karunia Allah ini kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau terus ada bagi kami. Hadir-Mu bagi kami selalu memberikan semangat baru. Bagaimana kami mendharma baktikan diri di totalitas hidup kami seperti yang Tuhan inginkan. Berkenan firman di pagi ini pun semakin menyemangati kami. Bagaimana kami hidup dengan iman di dalam Engkau, agar dengan semuanya kami semakin taat setia berbakti kepadamu demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Jumat pagi ini terambil dari kitab Mazmur 104 ayat 27 hingga 28. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Semuanya menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Saudaraku, tema renungan kita di Jumat pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat. Pilihan kita, hikmat atau banalitas. Saudaraku, semua orang selalu berkata hidup ini adalah identik dengan pilihan, ya. Artinya kalau kita mau hidup, kita harus bisa memilih apa yang akan melekat pada hidup kita sebagai kekuatan kita, dan apa yang kita harus lepaskan dalam hidup kita karena merasa tidak berdampak baik untuk hidup kita. Jadi sekali lagi, hidup ini identik dengan sebuah pilihan. Artinya kita harus memilih. Karena dalam hidup ini ada dua hal yang terjadi, baik dan tidak baik, ya. Saudaraku, itulah alasan kenapa kemudian Tuhan memberikan pilihan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden ketika mereka ditempatkan oleh Tuhan untuk berkuasa atas semua yang ada di Taman Eden, yaitu kalau Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka mereka akan kehilangan kebahagiaan dari Allah. Tapi ketika mereka tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka mereka akan terus mengalami kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudaraku, tema ini hendak berbicara seperti itu. Kita pilih mana, hikmat atau banalitas? Dalam satu minggu ini kita sudah berbicara tentang banalitas itu identik dengan kejahatan atau sama dengan kejahatan atau orang-orang yang melakukan kejahatan. Ya, sementara kalau kita bicara hikmat itu sesuatu yang datang dari Allah, yang diberikan oleh Allah untuk kita memiliki pengertian, kita memiliki iman. Ya, jadi tentu antara hikmat dan banalitas ini sangat berbeda. Nah, di sini kita disuruh pilih, saudaraku. Nah, kalau saya boleh mewakili Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua sepakat dan setuju, kita menolak banalitas dan kita memilih hikmat. Kenapa? Karena banalitas menggiring kita untuk melawan Allah, memberontak dari Allah, menentang Allah. Karena banalitas selalu memotivasi kita untuk melakukan kejahatan. Itu hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Tapi ketika kita memilih hikmat, dan saya percaya kita semua akan memilih hikmat, amin ya. Karena hikmat menuntun kita untuk takut akan Tuhan, menyembah Allah, percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, dan tentu itu upahnya adalah sorga, ya. Jadi jelas sekali saudaraku akan kedua hal ini, ya, supaya kita mulai benar-benar mengambil sikap memilih hikmat atau banalitas. Sekali lagi saya berharap kita memiliki hikmat atau menerima hikmat, memilih hikmat, ya, karena hikmat adalah kekuatan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, mari kita lihat saudaraku bacaan Alkitab kita di pagi ini.
Ketika kita menjalani hidup kita dengan hikmat Allah, dikatakan begini, semuanya menantikan engkau. Kalau orang punya hikmat, dia terus menanti kemurahan sayang Tuhan. Ya. Kalau orang memilih banalitas, jelas sekali dia akan membelokkan kehidupannya ke hal-hal yang diinginkan oleh Allah. Ya. Dikatakan di situ supaya diberikan makan pada waktunya. Nah, saya saudaraku, ya tentu kalau kita bicara hidup identik dengan kita mau makan. Artinya kalau kita mau makan, ya kita harus memiliki Allah. Ya. Supaya kita mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan kita dalam hidup ini. Ya, ayat 28 dia katakan, apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikannya. Jadi hikmat itu identik dengan kebaikan. Sementara banalitas itu identik dengan kejahatan. Nah, orang yang baik sekali lagi akan selalu mendapatkan perhatian Tuhan. Dan orang yang jahat akan mendapatkan murka Tuhan. Saya yakin kita tidak mau dimurkai oleh Allah. Nah, karena itu saudaraku, sederhana sekali firman Tuhan pagi ini. Mari, jadi orang yang baik. Karena kita punya hikmat. Hikmat kekuatan kita untuk mengimani Allah. Dan iman itu akan selalu membawa kita kepada ketaatan kepada Allah. Dan itu adalah sorga kita. Jauhi banalitas, karena itu sesuatu yang jahat. Ya. Jangan pernah memelihara banalitas saudaraku dalam hidup kita. Supaya kita tidak menjadi orang yang jahat. Dan kalau sekali lagi, kalau kita punya hikmat, kita jauh dari iri, dengki, dendam, persaingan yang jahat, rancangan yang jahat. Betul-betul kita menjadi orang yang baik. Dan disitulah kita akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Semangati diri untuk hal ini, sederhana saudaraku. Tapi sadarilah, kedua hal ini terus membayangi hidup kita. Ya. Ada peluang besar yang sama. Ya. Kalau kita punya iman, kita berhikmat. Tapi kalau kita tidak punya iman, pasti kita jatuh dalam banalitas. Kita menjadi orang yang jahat. Jangan dan jangan saudaraku. Karena tidak ada untungnya. Karena kejahatan upahnya dosa. Dosa upahnya maut. Maut itulah neraka bagi mereka. Mari kita mencari sorga. Dan sekali lagi, sorga hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberikan pengertian sederhana bagi kami. Tapi memiliki makna yang sangat dalam. Bahwa kami harus menolak banalitas. Dan kami mau memilih hikmat. Karena hikmat merupakan sebuah pengertian. Kekuatan kami untuk memahami Allah secara utuh. Sebagai Allah sang pencipta yang menentukan hidup kami. Kami mau selalu ada dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Karena kami tahu dalam pemeliharaan Tuhan itulah berkat bagi kami. Itu kebahagiaan kami. Itu keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami sepanjang hari ini. Jauhkan dari orang-orang jahat dan kuasa-kuasa kegelapan. Dan ajar kami juga untuk tidak melakukan kejahatan kepada orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.